Welcome to Malas Nonton Full, maunya dirangkumin mulu. Nah bre, kali ini kita bakalan nge-recap satu film apokaliptik survival berjudul Concrete Utopia. Yang mana film ini mengusung cerita yang cukup menarik, berkisah tentang terjadinya bencana besar di Korea yang meluluh lantakkan negara dan menghabiskan hampir seluruh populasi. Tapi hanya ada satu apartemen yang utuh dengan para penghuninya di dalam, hingga kemudian banyak orang yang masih selamat memilih untuk mengungsi di apartemen itu hingga terjadilah bencana yang lain. Oke lah, ikutin keseruan selengkapnya di Malas Nonton Full. Let's go, kita mulai filmnya. Film ini diawali dengan cerita tentang perkembangan pembangunan apartemen di Korea yang cukup masif, mulai dari struktur dan juga gaya hidup orang Korea yang mulai memilih apartemen sebagai hunian yang cukup layak. Satu persatu gedung apartemen bermunculan, mulai dari yang kelas bawah maupun kelas atas. Pembangunan semakin maju seiring semakin bertambahnya kebutuhan perihal hunian bagi warga Korea. Hingga suatu hari terjadi gempa yang sangat dahsyat, yang saking dahsyatnya nih tanah seperti sedang dibajak layaknya sawah. Semua luluh lantak tak tersisa bre, termasuk bangunan-bangunan apartemen yang terlihat kokoh. Semuanya tak tersisa, kecuali di apartemen Hwanggung. Terlihat ada satu penghuni bernama Min Song hanya bisa terbengong melihat keadaan di luar. Min Song tinggal bersama istrinya bernama Myung Hwa. FYI, Min Song ini seorang PNS dan Myung Hwa adalah seorang perawat. Saat Min Song keluar kamar dan ingin memeriksa keadaan di luar, terlihat banyak orang dari luar mendatangi apartemen Hwanggung. Mereka ingin meminta perlindungan dan berharap mendapatkan tempat tinggal secara sukarela. Sementara itu, persediaan air dan makanan juga udah menipis. Terlebih sebelum tragedi ini, Min Song dan Myung Hwa belum berbelanja bulanan. Jadi kemungkinan besar sisa makanan hanya akan bertahan sekitar seminggu. Kendati demikian, mereka harus bersyukur nih karena masih memiliki tempat tinggal yang layak. Tentu satu-satunya pilihan adalah menunggu bantuan datang yang mungkin entah kapan itu akan terjadi. Dalam tragedi ini banyak sekali nyawa berjatuhan. Namun tidak sedikit dari mereka yang selamat dan berbondong-bondong menuju apartemen Hwanggung, semakin memenuhi tempat. Bahkan unit apartemen Min Song didatangi seorang ibu-ibu yang mengajak anaknya. Kita sebut aja Ibu Siti dan si Ucup lah ya. Bu Siti ini memohon agar Min Song mau memasukkan setidaknya Ucup aja. Min Song bukan orang yang gampang memberi bantuan, namun Myung Hwa lah yang pada akhirnya mengabulkan permintaan ibu-ibu tadi. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Min Song ke lantai bawah lah untuk melihat-lihat barangkali dia mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai atau dimakan. Terlihat di sana banyak segerombolan pengungsi yang tentu tidak memiliki hak tinggal sedang lesehan sambil berharap ada yang mau menampung mereka. Nah, di sini ada satu bapak-bapak yang berjualan bahan-bahan makanan. Namun dia tak menerima uang, hanya barter dengan benda-benda berharga yang masih bisa digunakan, seperti baterai atau bahkan bahan bakar. Min Song yang menginginkan salah satu bahan makanan akhirnya menukarkan arlojinya dengan sekaleng buah siap makan. Saat menuju kamarnya, Min Song melihat ada kegaduhan. Ternyata ada satu penumpang yang kebetulan diizinkan tinggal oleh salah satu pemilik unit ketahuan mencuri. Emang beban pengungsi yang kayak gini. Di sini Min Song mulai muncul rasa was-was terhadap para pendatang dari luar. Saat sampai di kamar, Min Song langsung mengajak Myung Hwa untuk ke kamar menikmati buah kaleng hasil barter Min Song tadi. Tujuannya ya hanya satu, biar si Ucup dan ibunya nih nggak tahu dan nggak minta ya. Jadi bisa dinikmati berdua. Nah, di tengah-tengah mereka makan buah kaleng nih, sempet-sempetnya si Min Song ini konak ya, hampir aja melakukan sesuatu. Si Ucup dan ibunya tanpa rasa berdosa membuka pintu, mau masak tulang katanya. Tuh kan si Ucup jadi mupeng. Dan pada akhirnya karena muka memelasnya si Ucup, buah kaleng itu dihabiskan sendiri sama si Ucup. Emang bedebah. Entah dari mana Min Song dan Myung Hwa datang dari luar. Pas masuk terdengar suara kepanikan di salah satu unit, dibarengi dengan terlemparnya seorang pria. Ternyata pria itu adalah pemilik unit yang katanya dipaksa keluar oleh manusia-manusia bedebah yang numpang bre. Gokil nggak mereka? Bahkan si pemilik unit ini kena tikam di bagian perut. Karena Myung Hwa punya background perawat, dia berupaya memberi pertolongan pertama lah. Di waktu itu juga terlihat keluar asap dari unit tersebut lalu meledak.
Disinilah muncul satu pahlawan kesiangan. Dia bahkan masuk ke dalam untuk memadamkan api secara langsung. Dia bernama Yongtak. Sempat tak berhasil, Yongtak berusaha menghidupkan hidran air. Dengan kerjasama antara Min Song dan Yongtak, api berhasil dipadamkan. Dan ini adalah Dewan Perwakilan Perempuan di apartemen Hwanggung bernama Tante Gum-e. Tante Gum-e ingin mengucapkan terima kasih pada Yongtak dan Min Song. 저는 여기 부녀회장이에요. 저 젊은 친구랑 Kata bapak-bapak ini sih dia kenal Yongtak. Dia bilang kalau dia pernah bertemu si Yongtak di lantai 9. Dibilang gitu ya Yongtak iya aja. Dan dia mengaku kalau dia dari kamar 902 bersama sepasang lansia. Jadi asumsinya adalah Yongtak adalah anak dari pasangan lansia tersebut. Oke, make sense ya. Soalnya para penghuni apartemen gak pernah ketemu nih sama si Yongtak sebelumnya. Jadi mereka agak curiga dari mana asal Yongtak. Oke lah, lanjut dulu. Yongtak pun dinobatkan menjadi pahlawan. Singkat cerita, Tante Gum-e mengajak seluruh penghuni asli untuk rapat dan membicarakan soal para pengungsi dari luar apartemen. Oh ya, sedikit info bahwa Tante Gum-e punya anak cowok, kita sebut aja Supri deh biar gampang. Di sini timbul perdebatan ya tentang apakah para pengungsi harus diusir atau dibiarkan menetap aja. 저기 외부인들 거치 문제에 대한 회의를 시작할까요? Karena perdebatannya tuh kayak gini loh bre. Kalau para pengungsi dibiarkan, mereka bisa mengambil alih dan berbuat seenaknya. Tapi kalau diusir ya sama aja membiarkan mereka mati kedinginan. Apalagi persediaan makanan kan pasti terbatas. Ya repot juga sih. Pada akhirnya Min Song yang seorang PNS dimintai pendapat. Karena dinilai PNS punya sudut pandang yang lebih baik bre, ya beda kayak di sini ya. 일단은 비상 상황이니만큼 급한 건 Min Song pun berpendapat harus ada satu pemimpin di paguyuban itu supaya ada satu yang dianut dan gak ruwet-ruwet. Beberapa orang yang ditunjuk menolak untuk mengambil posisi penting itu. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah seseorang dengan jiwa pemberani dan berani berkorban meskipun itu melompat ke dalam api sekalipun. Ya ini adalah analoginya aja. 지금 어디 가서 죽었는지 살았는지도 모를 우리 불구덩이라도 뛰어들 수 있는 그런 사람이라야. 그런 책임감과 결단력이 있는 분. Semua mata langsung tertuju ke Yongtak. Mau gak mau, dia harus menerima posisi krusial tersebut. Yongtak pun memulai karir kepemimpinannya dengan pidato singkat, padat, dan gemetar. 저는 이 아파트가 끝까지 다들 모두가 잘 살아남아서 Akhirnya diputuskanlah untuk melakukan pemungutan suara antara mengusir pengungsi atau membiarkan mereka. Pemilihan suara menggunakan batu hitam putih dari permainan catur Korea yaitu baduk. Batu putih untuk mengusir dan batu hitam untuk mempertahankan. Pemilihan pun dimulai. Semua orang melakukannya dengan pertimbangan yang matang. Singkat cerita ternyata lebih banyak batu putih bre, yang berarti pilihannya adalah mengusir para pengungsi. Yang jadi masalah bagaimana cara mengusir mereka. Di situasi ini yang paling kepikiran adalah Myonghwa. Dia tuh selalu gak tegaan bre orangnya. Padahal Myonghwa ini udah seneng banget sama si Ucup. Mereka sering main walkie talkie bareng gitu. Jadi kayak udah ada ikatan aja. Min Song lalu teringat saat terjadinya bencana beberapa hari lalu, di mana saat itu dia sedang berada di jalan raya berusaha menolong seorang wanita yang terjepit di sebuah mobil box akibat gempa pertama yang juga sebenarnya lumayan parah. Hingga beberapa saat kemudian datanglah gempa dahsyat yang memporak-porandakan seluruhnya. Tentu Min Song gak ingin membahayakan dirinya, dan karenanya Min Song meninggalkan wanita tadi dan masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Dan dari semua yang hancur hanya apartemennya lah yang masih kokoh berdiri. Di hari pertamanya, Yongtak langsung memberikan tugas kepada Min Song untuk menjadi kepala gugus anti kejahatan. Alasannya simpel, Min Song masih muda dan baru saja menyelesaikan wajib militernya. Rapat pun diadakan kembali. Kali ini yang hadir adalah para kepala yang telah ditunjuk termasuk Min Song. Rapat ini membahas apakah saat pengusiran mereka harus membawa senjata atau tidak. Dan tentunya terjadi perdebatan antar individu, biasalah ya. 하나씩 빠지면 다 빠지지. 아니요 선생님, 제가 진짜로 좀 몸이 안 좋습니다. 뭐가 안 좋길래? 저 사람은 칼 맞고도 나왔어. 그래. Di sisi lain, Myonghwa khawatir jika Min Song akan ikut-ikutan anarkis seperti yang lain. Para dewan pun memutuskan untuk membuat pengumuman. 지금부터 이 황궁 아파트 주민이 아닌 분들은 Isinya adalah bahwa seluruh pengungsi diharapkan segera berkumpul di halaman karena akan diberi hunian untuk tinggal. Semangatlah semua para pengungsi dan sesegera mungkin berkumpul. Namun setelah semua pengungsi telah berkumpul, semua penghuni asli apartemen Hwanggung keluar sambil membawa senjata dan barikade seadanya.
Suasana pun menjadi sangat tegang. Tidak ada lelucon dalam situasi ini. Ya kecuali si Yongtak yang gak bisa-bisa pas mau pakai toa. Dideklarasikanlah bahwa para pengungsi non pemilik unit apartemen Hwanggung harus meninggalkan tempat. Apakah itu berjalan lancar? Oh tentu tidak, karena setelah itu terjadi chaos. Para pengungsi berusaha menerobos masuk, sementara para pemilik unit asli berusaha mempertahankan hak mereka. Nah ini ada beberapa yang kabur nih. Kemana mereka kira-kira? Nah lo bre, si Ibu Siti sama si Ucup juga ikut-ikutan noh. Bahkan Yongtak sempat kena pukul di bagian kepala sampai berdarah. Bebarengan dengan itu, para pengungsi pun menyerah dan benar-benar pergi dari apartemen Hwanggung yang kini dipimpin oleh Yongtak. Dengan gagah, Yongtak meneriakan, "Apartemen kita milik para penghuni." Semakin memantapkan posisinya sebagai pemimpin. Pembangunan pun mulai dilakukan, memisahkan yang rusak dan memanfaatkan sebisa mungkin yang masih bisa digunakan. Sistem kembali dibangun, keamanan, konsumsi, air bersih, kesehatan, hingga toilet dan tempat pembuangannya. Antara bangga dan takjub, Yongtak benar-benar menikmati posisinya bre. Tangan lu dijaga tak, tangan lu. Hari demi hari berlalu, pasokan makanan semakin menipis. Terpaksa para pria yang dinilai kuat pergi dari apartemen untuk mencari bahan makanan. Terlebih musim dingin telah mencapai puncaknya. Di perjalanan mereka menemukan segerombolan mayat. Diketahui beberapa dari mereka adalah yang telah diusir dari apartemen Hwanggung bre. Miris sebenarnya, tapi ya gimana ya, ketegasan memang harus ditegakkan dalam kondisi krisis seperti itu. Hampir semua area telah ditelusuri. Kegiatan membosankan terus-terusan diulang. Bahan makanan menipis, pergi mencari, udah banyak, gak lama habis. Berangkat lagi buat cari-cari. Hingga sudah hampir tak ada area yang belum dijelajahi. Di suatu hari saat berburu bahan makanan nih, Min Song dan Yongtak berbicara dari hati ke hati. Min Song menceritakan awal bertemu dengan Myonghwa, yang ternyata Myonghwa ini sempat hamil namun keguguran bre. Itulah alasan kenapa Myonghwa sangat mengasihani si Ucup. Begitu pula Yongtak, dia menceritakan tentang keluarganya meskipun harus berhenti di tengah pembicaraan seolah-olah ada yang ditutupi. 아파트도 무리해서 사고 왜 가족만 잘 지키고 있어도 수신 제가 지구 평천하여 내가. Sebagai pemimpin yang bisa dilakukan Yongtak hanya menghibur Min Song dari masa lalunya, semakin menambah kepercayaan Min Song pada sosok pemimpin di hadapannya. Di sisi lain, Myonghwa yang sedang menuju ruang kesehatan dengan satu box peralatan medisnya tiba-tiba mendengar suara Ucup yang meminta Myonghwa menyalakan walkie-talkie. Gak lama, Ucup langsung ditarik oleh Bu Siti. Di walkie-talkie, Ucup berbicara sama si Myonghwa. Justru di sini Myonghwa pingin ngebantu Ucup dan ibunya, yang ternyata di unit tersebut juga ada pengungsi lain. Muke gili, ternyata mereka bertahan di situ, bre. Sementara itu tim pencari bahan makanan menemui masalah. Saat akan masuk ke salah satu bekas toko, si Supri atau anaknya Tante Gem-e ditodong senapan oleh orang gak dikenal. Dari belakang, Min Song mengedap-edap sambil membawa linggis untuk melumpuhkan tersangka. Namun saat Min Song mengayunkan linggisnya dan Yongtak mulai menyerang orang tak dikenal tadi, justru senjatanya meletus dengan random dan malah mengenai si Supri. Untung terkena di bagian yang gak terlalu fatal. Tanpa ampun Yongtak menghajarnya kemudian merampas semua yang dimiliki orang tadi. Penjarahan dilakukan dengan leluasa. Di dalamnya juga ada anjing, jadi mereka sekalianlah bawa anjing-anjingnya. Mayan kan, daging. Saat asik mengumpulkan persediaan makanan, Min Song melihat seorang anak dan wanita sedang menangisi kematian pria yang dihajar sama Yongtak tadi bre. Sebenarnya Min Song ini merasa lumayan bersalah ya, namun ya keadaan yang memaksanya begini. Perburuan itu pun menghasilkan banyak banget bahan makanan. Dan ternyata bre, rumor tentang apartemen Hwanggung menyebar ke semua penyintas yang tak memiliki tempat tinggal. 아파트? 여기 아파트가 어디냐? 이 난리가 난 지가 벌써 2달째인데. Bukan dalam konteks yang positif, tapi negatif. Karena apartemen Hwanggung dirumorkan bak seperti surga, tapi mereka memakan daging manusia yang sengaja mereka ajak ke apartemen dengan dalih akan diberikan tempat tinggal. Tapi kemudian mereka memakannya. Dan tentu ini adalah fitnah. Dan rumor ini sebenarnya terbilang bagus ya, jadi nggak akan ada orang luar yang mau mendekati apartemen. Tak lama setelah membahas itu, rombongan Yongtak dan Min Song tak sengaja lewat di atas mereka. Kabur!
Karena mendapatkan banyak bahan makanan, bahan bakar, dan bertepatan dengan tahun baru juga, apartemen mengadakan festival kecil-kecilan lah antar sesama penghuni tetap bre. Pesta dijalankan dengan semeriah mungkin, namun Myung-hwa merasa ada yang berubah dari Min Sung, entah apa itu. Di sisi lain, Supri yang sedang melakukan tugas jaganya di gerbang melihat seseorang berjalan menuju apartemen. Festival pun dihentikan sementara saat sosok tadi datang. Dia adalah Yewon. Yewon ini juga penghuni bre. Dia kabur saat ayahnya ketahuan berselingkuh, dan unit Yewon tepat di sebelah unit Yongtak. Saat ditanya apakah masih ingat dengan Yongtak, Yewon hanya menggelengkan kepala. 옆집 아저씨 알지? 몰라? Pesta pun tetap dilanjutkan dengan meriah sambil menyambut kedatangan Hyewon. 증오원이 생겼습니다. Yongtak pun bernyanyi dengan asik sambil dia mengingat masa-masa sebelum bencana. Terlihat Yongtak menaiki sebuah mobil menuju apartemen Hwanggung. Dia menuju salah satu unit. Gak lama datang seorang pria yang anehnya Yongtak memanggil pria itu dengan nama yang sama, yaitu Yongtak. 김영탁이 이사 왔다 여기 살라고. 당신 주거 침입죄로 고소할 거야. Nah, jadi mana nih Yongtak yang asli? Jadi yang selama ini kita kenal Yongtak bernama Mo Sebom. Sebom ini membeli satu unit sama si Yongtak asli, pakai uang tunai. Ditipulah sama Yongtak yang asli. Alhasil Sebom kesana untuk menagih dan mengambil haknya. Malah si Yongtak nyolot. Berantemlah keduanya. Dengan penuh amarah, Sebom pun menghabisi nyawa Yongtak. Meskipun Yongtak di rumah bersama ibunya, namun ibunya ini udah lansia dan sakit-sakitan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Sebom membunuh Yongtak dengan cara terkejam. Dia memasukkan batu baduk ke mulut Yongtak sampai penuh hingga Yongtak tersedak. Setelah itu bencana terjadi. Alur cerita berjalan begitu saja dan Sebom akhirnya memakai nama Yongtak karena ya itulah yang paling aman. Nah, jadi gitu ya ceritanya. Tapi kita tetap panggil si Sebom ini Yongtak aja biar gampang. Ada lagi hal yang menyebalkan saat pembagian jatah makanan mingguan. Salah satu penghuni merasa jatahnya ini terlalu sedikit, padahal kesepakatan dari awal semua mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, si bapak-bapak ini tiap hari kerjaannya cuma duduk-duduk doang nih. Kok masih bisa protes sih lo? 아니 장난하는 것도 아니고 이걸로 일주일 어떻게 살아요? 아니 방범대 저 사람들만 다 챙겨주고 그러면 나머지는 뭐 굶어 죽으라는 겁니까 뭡니까? Dia juga ngomong kalau para pencari bahan makanan adalah pembunuh. Emosi lah semua orang. 니들 나가서 식빵 하나 가져오려고 사람 죽이는 건 내가 모르잖아. Myung-hwa yang dengar itu juga jadi kepikiran apakah Min Sung benar-benar telah membunuh seseorang. Myung-hwa menanyakanlah secara langsung kepada Min Sung. Min Sung pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia nggak sepenuhnya membunuh dan hanya membela diri. Diomelilah Min Sung sama si Myung-hwa. 다른 사람은 몰라도 나는 알잖아. 영화야. Lanjut, Myung-hwa memberikan sedikit bantuan makanan ke unit yang mengizinkan Ucup dan kawan-kawan tinggal. Dari kejauhan Yongtak melihat Myung-hwa dengan curiga. Di sana dia juga bertemu Hyewon yang baru pulang mengambil jatah makanan. Saat Hyewon masuk ke kamarnya, Yongtak sok-sokan ingin memberi penghangat ruangan untuk Hyewon sambil meyakinkan Hyewon bahwa Yongtak dulu adalah tetangga Hyewon. Karena tentu akan sangat berbahaya jika Hyewon mengingat wajah Yongtak yang asli. 근데 어제는 왜 아저씨 기억 안 난다고 그랬어? 기억나 안 나? 나는 것 같아요. Saat melakukan perawatan dengan Myung-hwa, emosi Hyewon meledak-ledak karena merasa diremehkan oleh para penghuni wanita yang ada di sana. Hyewon bilang sama Myung-hwa, semua orang di sini gila. Orang yang tinggal di sebelahku itu bukanlah tetanggaku. Yang dimaksudkan adalah si Yongtak. Lalu kenapa mereka tak mengganggunya, justru menggangguku? Padahal aku salah satu pemilik asli. Saat Myung-hwa menanyakan apa yang dimasukkan Hyewon, di bawah sedang terjadi kepanikan, di mana ada salah satu penghuni yang meninggal mengenaskan karena dibunuh oleh para pengungsi yang pernah diusir dari apartemen. Tentu ini bukan hal yang bagus. Yongtak juga teringat dengan keluarga aslinya yang meninggal karena bencana ini. Dia dan keamanan langsung melakukan pemeriksaan. 대표님이셨구나. Dan dimulai dari unit yang pernah Myung-hwa kirimi makanan. Yongtak curiga di dalamnya ada orang asing. Dia mencarinya ke sudut ruangan tapi nggak ketemu. Hingga Yongtak menyadari ada satu yang aneh di belakang kasur. Ketemulah akhirnya para pengungsi ilegal itu bre.
Saat Min Song bertanya apa yang terjadi, Yong-tak hanya bilang harusnya Myung-hwa yang lebih tahu. Dimarahilah Myung-hwa sama Min Song. Disinilah Myung-hwa bilang ada rumor jika Yong-tak itu palsu. Dia nggak pernah tinggal di apartemen itu. 사람 하나라도 더 살리는 게 어쩔 수 없다는 게 뭐야? 어쩔 수 없으면 이래도 돼? 사람이 어떻게 그래? Ya tentu Min Song nggak percaya lah. Min Song pun langsung memohon ampun ke Yong-tak atas kesalahan istrinya. Yong-tak pun memaafkan Min Song asal dia bekerja lebih keras dari sebelumnya. 부탁드리겠습니다. 제발. 일어나세요. 봐주십시오. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara menyeluruh ke seluruh apartemen. Bener aja ada banyak pengungsi yang diselundupkan bre. Min Song juga menjadi semakin berbeda. Dia jadi orang yang anarkis. Para penyelundup yang masih penghuni tetap dihukum harus mengakui kesalahan yang mereka buat. Di sisi lain salah satu penghuni yang merasa semua tak adil dan hanya berat sebelah saja melakukan bundir di hadapan semua penghuni untuk menunjukkan kekecewaannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, bumi kembali bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena Sonhorek. Bukan karena gempa, tapi beberapa tanah yang runtuh dan mengeluarkan air. Tentu ini sebuah berkah yang cukup besar. Sementara Myung-hwa masih kepikiran dengan apa yang pernah dibicarakan Hye-won tentang Yong-tak. Ternyata bre, dulu Hye-won pernah mengantarkan paket salah kirim ke rumahnya Yong-tak. Dan yang keluar bukanlah Yong-tak yang ia lihat sekarang sebagai pemimpin. Itulah mengapa Hye-won menggelengkan kepala waktu ditanya apakah kenal dengan Yong-tak. Sementara penghuni yang lain sangat yakin dengan keberadaan Yong-tak yang sekarang. Karena memang mereka tak pernah melihat Yong-tak yang asli. Pasokan makanan sudah hampir habis. Sementara area pencarian juga semakin jauh. Pencarian kembali dilakukan. Kali ini akan lebih jauh dari biasanya. Melewati reruntuhan dengan puluhan mayat bukan hal yang aneh lagi. Tak jauh setelah itu, para tim pencari menemukan tulisan Pujasera. Wah, senenglah mereka. Di sisi lain, Myung-hwa dan Hye-won memberanikan diri untuk menggeledah rumah Yong-tak dengan masuk lewat tembok partisi yang mereka hancurkan. Semua berpacu dengan waktu. Myung-hwa dengan rasa penasarannya dan Min Song dengan perjuangannya mendapatkan bahan makanan. Myung-hwa dan Hye-won pun tak punya pilihan lain. Mereka harus menanyakan kepada ibu Yong-tak yang kesulitan berbicara. 할머니 아들 어디 있어요, 아들? Sementara Min Song benar-benar menemukan Pujasera bre. Di dalamnya ada banyak banget makanan siap jarah. Gacha juga ditemukan oleh Myung-hwa. Dia curiga dengan box bernoda darah dan saat dibuka, di sanalah mayat Yong-tak yang asli berada. Habislah kini Yong-tak palsu. Tim pencari yang menemukan banyak makanan memutuskan untuk segera pulang. Namun saat melewati reruntuhan di antara dua bangunan, mereka diserang oleh pengungsi yang pernah mereka usir dengan menjatuhkan benda-benda berat serta melemparkan molotov. Nah, yang kena molotov si Supri bre. Semua panik dan mau gak mau harus meninggalkan beberapa bahan makanan yang terjatuh. Sementara Supri digendong Min Song karena gak sadarkan diri. Pencarian hari itu adalah pencarian terburuk karena memakan satu korban. Tentunya Tante Gem histeris dengan keadaan Supri yang juga telah menghembuskan nafas terakhir. Nah, yang mencurigakan tuh sebenarnya bapak-bapak rese ini. Dia dalam kondisi ini justru pergi entah kemana. Oke, kita balik lagi ke masalah. Tante Gem menyalahkan kejadian ini pada Yong-tak dan menyebutnya pembunuh. Nah, disinilah Myung-hwa datang dan akan mengungkapkan kebenaran. Myung-hwa membalik kata-kata yang Yong-tak pernah bilang bahwa pemilik adalah penghuni asli, sementara orang luar tak berhak menjadi penghuni maupun keluarga. KTP asli Yong-tak membuktikan kebenarannya. Di sana semua melihat jasad Yong-tak yang asli dan mulai merundung Yong-tak palsu atau Sebom. Disinilah Sebom bilang telah ditipu dan meskipun bukan penghuni asli tapi dia mau berkorban. Secara tak langsung dia mengakui bahwa dia juga nggak layak berada di situ setelah mengusir semua pengungsi. Sebom digeruduk para penghuni. Sampai akhirnya Sebom melihat Hye-won dan berpikir bahwa semua karena Hye-won. Yang gak disangka, Sebom melemparkan Hye-won ke dalam tempat pembuangan. Disinilah Min Song menodongkan senapan ke Sebom, tapi Min Song terlalu lemah untuk benar-benar menembaknya. Gak lama apartemen pun diserang. Orang-orang ingin melakukan balas dendam yang dipimpin bapak ini nih. Waduh, keadaan pun menjadi gak terkendali. Min Song dan Myung-hwa segera mencari tempat perlindungan karena mereka juga menjadi target. Pertarungan sengit itu pun akhirnya dimenangkan Min Song.
Cobaan belum berakhir, masih ada banyak puluhan orang yang mengancam nyawa. Min Song hanya mengasihani istrinya. Bagaimana ini semua bisa terjadi pada mereka? Bahkan ada satu orang yang membawa bom bre untuk membunuh banyak orang sekaligus. Ya meskipun ledakan pun berhasil diminimalisir. Min Song dan Myung Hwa memilih untuk kabur saja dari apartemen karena kondisi udah nggak kondusif lagi. Di tempat persembunyian barulah diketahui bahwa Min Song terkena tusuk di bagian perut saat perkelahian tadi. Sementara Sebom yang cedera akibat bom tadi meninggal di rumahnya yang ia idam-idamkan sejak dulu. Perjalanan tak tentu arah terus ditempuh Myung Hwa dan Min Song. Dengan keadaan perut Min Song yang terluka parah, mereka tak bisa menempuh jarak jauh dengan cepat. Yang bisa dilakukan Min Song hanya meminta maaf pada Myung Hwa karena sering mengecewakannya. 나중에 더 좋은 걸로 사줄게. Keesokan hari, hanya Myung Hwa yang membuka mata, tidak dengan Min Song. Dia telah meninggal dengan damai, bre. 김민성. 오빠. Kejadian itu pun dilihat oleh beberapa penyintas yang kemudian membantu pemakaman Min Song. Mereka sepertinya orang baik ya, karena mereka dengan sukarela menolong Myung Hwa dan menampungnya di tempat mereka. Film pun berakhir. Waduh, sungguh ironis. Ya udah bre, mungkin segitu dulu aja dari Malas Nonton Full. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. Yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. See ya and bye-bye.